Oke, silakan dimulai. Mas, singkat saya mengenal diri. Nama saya Wawan Saputra dengan NIM 1922. Sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pelatihan dan Kerja terhadap Pembina Guru di SMK Pedagang Riau. Saya menjelaskan latar belakang dari dulu. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan di sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. DM juga merupakan kunci untuk menentukan suatu perkembangannya suatu organisasi. Pada dasarnya, SDM ini merupakan manusia yang dikerjakan di suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan suatu organisasi. SMK Perpajakan Riau merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang bertujuan untuk memahami seluruh tentang dunia perpajakan. SMK pada akhirnya SMK ini tidak terlepas dari banyak pihak, salah satunya itu masyarakat sekitar. Dan SMK Perpajakan Riau ini memiliki orientasi jurusan yaitu perbankan, akuntansi, dan juga sistem komputer di bidang ekonomi. Guru yang merupakan juga SDM adalah aset penting dan berharga bagi suatu sekolah. Jika dikelola dengan baik, maka guru tersebut dapat meningkatkan kinerja di suatu sekolah. Dan sekolah juga harus mementingkan tujuan-tujuan individu di setiap sekolah tersebut. Dengan begitu, guru-guru tersebut akan termotivasi untuk mewujudkan tujuan dari sekolah. Karena apa? Dengan diwujudkan tujuan sekolah, maka terwujud pula tujuan guru. Baik, di sini saya akan menemukan tabel yang pertama yaitu data guru yang ada di Perpajakan Riau. Pada tahun 2016, jumlah gurunya yaitu ada 30 orang. Naik 5 orang pada tahun 2017 menjadi 35 orang. 2018 berkurang kembali menjadi 32 orang. 2019 naik lagi menjadi 34 orang. Dan pada tahun 2020 kenaikannya cukup tinggi menjadi 42 orang. Dan pada saat sekarang ini jumlahnya berkurang lagi, yaitu tahun ajaran sekarang berjumlah 36 orang. Bisa dibilang jumlah gurunya untuk setiap tahunnya berubah-ubah, baik turun maupun naik. Selanjutnya ada rata-rata hasil ujian nasional dari SMK Perpajakan Riau ini. Tahun 2017 jumlah nilai yang didapat 510,3 dengan rata-rata 72,9. Tahun 2018 jumlahnya 585,4 dengan rata-rata 83,6. 2019 jumlahnya 549,4 dengan rata-rata 78,4. 2020 jumlahnya 584,1 dengan rata-rata 83,4. Dan di tahun 2021 jumlahnya 583,6 dengan rata-rata 83,3. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa hasil ujiannya setidaknya mengalami perubahan. Namun target dari sekolah ini
Untuk pencapaian nilainya adalah 85%. Jadi kinerja guru di SMK ini masih belum mengalami perkembangan atau tidak mencapai target realisasinya. Tentu saja hari ini dapat mempengaruhi kualitas kerja guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama itu apakah kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja guru di SMK Proyekan Riau. Yang kedua, apakah pelatihan dapat mempengaruhi kinerja guru di SMK Proyekan Riau. Yang ketiga, apakah etos kerja dapat mempengaruhi kinerja guru di SMK. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru di SMK Proyekan Riau, untuk mengetahui dan menganalisis pelatihan terhadap kinerja guru di SMK Proyekan Riau, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etos kerja terhadap kinerja guru di SMK Proyekan Riau. Manfaat dari penelitian ini yang pertama itu bagi peneliti sendiri merupakan penerapan secara ilmiah dari ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, bagi prediksi merupakan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif bagi instansi dalam rangka menggunakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan. Ini yang kedua di jalur usaha. Ini saya akan menjelaskan indikator-indikator variabel dari setiap variabel yang saya gunakan. Yang pertama yaitu kinerja, variabel kinerja. Indikatornya ada 5. Yang pertama tingkat kerapian pekerjaan, kedua ketetapan waktu dalam pekerjaan, yang ketiga kualitas pekerjaan, yang keempat kuantitas pekerjaan, yang kelima pengetahuan kerja. Selanjutnya variabel gaya kepemimpinan ada 5 juga. Yang pertama ada sifat, yang kedua kebiasaan, ketiga temperamen, keempat watak, kelima komunikasi. Selanjutnya variabel pelatihan ada 6. Yang pertama instruktur, 2 peserta pelatihan, 3 materi pelatihan, 4 metode pelatihan, 5 kualifikasi peserta, 6 tujuan peserta. Dan variabel terakhir yaitu atas kerja ada 6 juga. Yang pertama ada kerja keras, yang kedua disiplin, yang ketiga jujur, yang keempat rajin, yang kelima tekun, dan yang terakhir tanggung jawab. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama H1 gaya pimpinan berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK Perunjangan Riau. H2 pelatihan berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK Perunjangan Riau. H3 etos kerja berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK Perunjangan Riau. Penelitian terdahulu, perbandingan penelitian terdahulu dari variabel setiap variabel. Yang pertama itu gaya kepemimpinan. Pada penelitian Sumawati, Ratnasari, dan Zulkifli 2020, dan Usman Aminuddin dan Arif menjelaskan bahwa secara parsial variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Namun berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Yulia dan Mokzal 2017, bahwa secara parsial variabel gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja guru. Yang kedua ada variabel pelatihan. Penelitian terdahulu oleh Dewi Landra dan Andika 2022, bahwa secara parsial variabel pelatihan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja guru. Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Husna, Suarman, dan Nahlan 2016, bahwa secara parsial variabel pelatihan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja guru. Dan terakhir yaitu etos kerja. Menurut penelitian Suryadi dan Kalyono 2022 dan Ismuyogi Lubis dan Saifuddin 2019 menjelaskan bahwa secara parsial variabel etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu oleh Nuraya dan Widodo 2022 menjelaskan bahwa secara parsial variabel etos kerja secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. Tiga metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMK Perunjangan Riau yang beralamat di Jalan Purnama nomor 5, Tanah Merah, Kecamatan Syahulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September sampai selesai. Populasi selanjutnya ada populasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang ada di SMK Perunjangan Riau yang berjumlah 36 orang. Ini ada sampel dari populasi di atas, maka sampel yang digunakan dalam metode pengambilan sampel jenuh, mana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data yang pertama data primer, merupakan data yang dikumpul serta diolah oleh peneliti sendiri dari responden langsung. Kedua ada data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung seperti media perantara.
Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis karakteristik responden dan yang kedua adalah analisis tanggapan responden. Selanjutnya ada uji kelayakan angket terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik terbagi menjadi tiga. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikoloritas, dan ketiga ada uji heterokodastisitas. Selanjutnya ada uji kelayakan model bagi menjadi dua. Yang pertama uji F, yang kedua uji determinasi. Selanjutnya ada uji regresi linear ganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis atau yang biasa disebut uji T. Baik, sekian presentasi yang saya dapatkan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Nicholas. Ya, silakan duduk. Siapkan alat tulis. Silakan buka halaman 1. Di proposal Proposal. Itu ada beberapa kalimat yang salah tulis ya. Seperti pemimpin dan karyawan merupakan subjek dalam setiap aktivitas. Harusnya subjek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari bawah. maksudnya ini apa? Ya. Di halaman lain ada juga. Silakan dicek ya. Ada. Ya. Ini yang terakhir nih. Abisnya mau ke sebelah, enggak? Mau rapat. Ini udah selesai 2. Enggak, kalau bisa nih kau bantu satu. Oh. Uji satu lagi. Bisa, Bu? Bisa ya? Bisa. Anak Pak Sarli. Oke. Ini udah. Pak di sini. Ya. Kemudian halaman 3. 3 ini kan kamu masih membahas fenomena ya. Fenomena kamu yang 2 tabel di atasnya kan. Saya agak bingung itu. Jumlah guru menurun ya. Dari 42 turun ke 36. Kenapa itu disebut sebagai fenomena kinerja ya? Ini harusnya fenomena kalau variabel kamu turnover intention. Atau keluar masuknya karyawan. Oke, itu nggak apa-apa. Kita masukin ya. Tunggu. Sekarang kita lihat di tabel 1.2. Rata-rata hasil ujian nasional. Itu menurun juga ya. Menurun 0,5 poin. Dari 584,1 ke 583,6. Ini kan nilai siswa. Benar? Kalau nilai siswa, kenapa patokannya bisa menjadi fenomena kinerja guru? Ini dari Kasih. Coret aja dulu. Iya. ini sudah termasuk dari kewajiban seorang guru untuk aja dulu ya. Ya. untuk mendidik siswa-siswanya ini untuk jadi peserta itu, Pak. Karena itu menjadikan
ini berpengaruh terhadap kerja seorang guru. Berarti ini kan output dari kinerja seorang guru. Hasil akhirnya kan ke siswa. Oke, kamu masukin ke sini nggak masalah. Cuman saya sarankan tambah satu lagi. Fenomena yang memang betul-betul ada kaitan ke kinerja. Misalnya, indikator penilaian kinerja ada nggak kalau di SMK ini? Nah, itu yang lebih cocok. Jadi kamu lihat selama 5 tahun terakhir, nilai kinerja guru itu makin naik, makin turun, atau naik turun. Nah, di situ kan ada banyak ya, misalnya dari sikap, kompetensi, pedagogik, dan lain-lainnya. Ada beberapa indikator itu pasti. Coba kamu cek nanti fenomena itu ya. Iya, kamu kerja di SMK ini. Jadi kira-kira bisa nggak dapat datanya? Diusahakan Pak. Jadi di sana kami berdua naiknya Pak. Hmm. Teman saya itu ada om yang dulu di sana. Oh, oke. Dicoba ya, dapatkan data penilaian kinerja. Jadi biar fenomena kamu lebih kuat di bab satu ini. Kemudian di halaman 3 juga, itu ada paragraf gaya kepemimpinan adalah suatu cara bla 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 itu ya. Kemudian ada gaya transformasional, transaksional, pasif avoidant. Kemudian ini Usman Aminuddin Arif 2022. Ada ketemu? Menjelaskan bahwa secara parsial, R-nya kurang ya. Gaya variabel gaya kepemimpinan berpengaruh berpengaruh positif. Double berpengaruhnya ya. Saya mau tanya, si Usman Aminuddin 2022 ini dia menguji gaya kepemimpinan apa? Karena kalau dia misalnya transformasional atau transaksional, ya boleh. Masuk akal dia pengaruh positif. Tapi kalau dia rupanya gaya kepemimpinan pasif avoidant, nggak masuk akal kalau dia pengaruhnya positif. Harusnya itu pengaruh negatif secara teori. Makanya kalau yang khusus gaya kepemimpinan ini, kalau bisa kamu lebih teliti jurnalnya, baca lebih simak lebih dalam lagi, gaya kepemimpinan apa yang mereka pakai. Jadi ketika kamu cerita reserve gap di sini lebih jelas. Transaksional, transformasional, atau pasif avoidant. Jadi ketika saya atau penguji lain membaca, nggak salah tangkap. Ini bisa aja saya kira pasif avoidant yang pengaruh positif loh. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kalau dia pengaruh positif, nggak usah pakai kata signifikan. Pengaruh negatif juga tidak usah pakai kata signifikan. Cukup dia katakan pengaruh positif atau ini berpengaruh negatif. Kata signifikannya dihapus. Kecuali dia tidak signifikan, ya kamu tulis tidak signifikan. Halaman 5. Apa yang bisa membedakan penelitian kamu dengan penelitian yang sebelumnya? Kira-kira apa? Itu dari latar belakangnya dan fenomena yang diambil. Nah, kenapa itu? Kenapa itu yang jadi pembeda? Harus ada alasannya. Kalau cerita fenomena, fenomena kamu kan yang kinerja gurunya masih agak kurang. Harus ditambah lagi. Kalau yang lain apa? Kira-kira perbedaannya. Atau karena variabel bedanya? Etos kerja. Etos kerja tuh agak jarang dipakai sih.
Atau karena penelitian sebelumnya masih banyak perbedaan hasil, makanya kamu teliti ulang. Kira-kira apa? Skripsi yang baik itu harus memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau sama, artinya kamu cuma mereplikasi. Itu kurang bagus. Atau karena beda di objek. Kamu pakainya SMK perpajakan. Biasanya orang pakai SMA atau SMK akuntansi gitu. Itu juga bisa jadi perbedaan. Kalau gitu kamu cantumkan di halaman 5 itu sebelum judul yang bisa membedakan penelitian kamu dengan yang sebelum-sebelumnya. Letak di sebelum judul ya, di sebelum kalimat berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena itu. Terus di rumusan masalah dan tujuan penelitian, SMK tuh huruf kapital semua ya. Kamu S-nya aja yang besar soalnya di sini. Berikutnya halaman 33. Uji validitas. Udah. Ya, ini terakhir Pak Wawan. Uji validitas kamu pakai metode apa itu? Metode apa yang kamu pakai? Kalau saya baca, kamu di situ ada tulis T hitung lebih besar dari T tabel ya. Maka terdapat korelasi. Itu berarti kamu pakai uji korelasi itu. Uji validitas pakai uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson itu nanti kamu akan dapat nilai R. R itu artinya korelasi ya. Baru nanti nilai R itu kita uji pakai uji T. Kalau dia hasilnya signifikan berarti dia valid. Keterangannya udah benar, cuman kamu nggak sebut itu uji korelasi Pearson. Kamu hanya cukup nambahin uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson. Pearson tulisannya ya. Halaman 34. Kamu pakai dua metode untuk uji normalitas. Pakai kurva p-plot sama uji Kolmogorov-Smirnov. Saya rasa kamu cukup pilih satu aja. Tidak perlu dua. Kalau disarankan pakainya yang Kolmogorov-Smirnov saja.
Itu lebih bagus. Karena kalau kamu pakai kurva Payplot, itu takutnya setiap orang membaca gambarnya berbeda. Tapi kalau pakai angka, diuji Kolmogorov-Smirnov itu lebih bagus. Kalau angka kan udah pasti. Kalau dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,05, udah pasti kan? Tapi kalau gambar, kita berdua mungkin bacanya bisa berbeda hasilnya. Jadi pakai Kolmogorov-Smirnov aja ya. Halaman 35, uji F. Itu bukan uji simultan. Uji F itu, kalau signifikan, artinya model penelitian kamu itu linear. Kalau tidak signifikan, artinya model penelitian kamu tidak linear. Untuk regresi berganda, yang kita harapkan adalah model yang linear. Jadi, tidak pakai istilah simultan lagi. Jadi, kamu tukar ya. H1 itu berarti model regresinya linear. H0-nya model regresi tidak linear. Yang H0, H1-nya di halaman 36. Halaman 36 paling atas. H1-nya model regresi linear. Halaman 37, uji hipotesis dalam kurung uji T. Jika angka probabilitas ada typo ya, salah penulisan, signifikan lebih besar dari A. Itu bukan A, itu pakai alfa. Tahu simbol alfa? Nah, kamu tukar ke simbol alfa itu ya. Yang di huruf P-nya juga A-nya ditukar ke simbol alfa. Halaman 38, itu daftar pustakanya bikin rata kiri kanan. Itu belum rapi ya, yang kanannya. Halaman 28, udah, halaman 28. Kamu sambil buka halaman 16. Variabel gaya kepemimpinan. Halaman 16 dan halaman 28. Oke, kita sama-sama lihat ya. Indikatornya ada sifat, kebiasaan, temperamen, watak. Ketemu? Oh, Terus, tahu salahnya di mana? Apa itu? kasih. Komunikasi. Yang di halaman 29-nya ketelitian. Mana yang benar? Komunikasi. Oke. Di halaman 29 dan halaman 18. Pelatihan. Sama-sama kita cek ya. Halaman 18 dan 29. Instruktur, peserta, materi, kualifikasi ada, tujuan ada. Metodenya nggak ada. Yang halaman 18 poin huruf D. Ya. Nambah. Terus yang dua variabel lain saya cek udah oke ya. Ini harusnya sebelum kamu ajukan seminar proposal, sudah harus ada lampiran angket, kuesioner di setelah daftar pustaka ini. Jadi tujuan seminar proposal ini kan supaya proposal kamu tuh layak untuk dijadikan skripsi. Kalau kamu angket, bab 2 dengan bab 3 kan harus sinkron. Seperti yang tadi barusan kita bahas. Terus lampiran angketnya juga harus sama indikatornya.
Jadi kamu di bab 3 mau nggak mau yang tadi tidak sinkron ada satu masing-masing kan di dua variabel disesuaikan ke bab 2. Jadilah bab 3 yang versi rapi. Dari bab 3 itulah yang kamu jadikan angket. Jadi teori bab 2, indikator bab 2, definisi operasional bab 3, lampiran angket harus sinkron, harus sama. Kalau berbeda, nanti akan jadi masalah besar ketika kamu di skripsi nanti. Itu udah olah data loh di skripsi. Rupanya nggak sinkron, ngolah ulang dong. Itu fatal. Makanya di proposal ini harus rapi. Harus sinkron bab 2, bab 3, dan angketnya. Kira-kira dari revisi tadi ada yang mau ditanyakan? Berarti kamu cari ya perbedaan penelitian tadi ya, yang di bab 1 ya. Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Coba dicek lagi. Ini saya harus nambahin laporan angket. Ya, itu wajib. Sebenarnya itu wajib loh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-temannya ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Gitu ya. Oke, kalau begitu silakan ditutup. Baik, yang dari betul saya bisa kita makan saya maaf. Ya, tadi ya. Revisinya bisa 1 minggu. Tanggal 23 ya. Kan udah libur juga ya. Kamu harus cepat revisi supaya bisa segera sebar angket. Ini nyebar angket butuh waktu juga. Ya, meskipun tadi berapa ya? Dua, 36 orang ya. Nah, tapi 36 ini kan guru semua kan. Karena mereka sibuk. Dan mereka biasa akhir tahun ini kan nyusun materi untuk semester depan kan. Takutnya nggak ada waktu. Jadi harus disegerakan kumpulin datanya. Ini di tanda tangan. Cecilia Angelinda. Ya, silakan. Nanti kalau saya konsul apa Pak? Boleh. Nih. Ada catatan juga dalamnya. Siapa? Ya. Hmm, Siapa? ya.